Halo semuanya, hari ini kami akan menjelaskan tentang chapter 4, yaitu Formation. Perkenalkan dulu, nama saya Andres Manuel dan saya ditemani oleh teman-teman saya, Andra Isdiani, Lelaki Indi, dan Reza Givari. Next, untuk yang awal-awalnya, ada outline dari chapter kami, yaitu adalah joining groups, affiliation, serta attraction. Yang pertama ada joining group. Di joining group sendiri itu kita akan membahas tentang personality traits. Nah, personality traits itu adalah keseluruhan cara di mana seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan lingkungan ataupun individu lainnya. Nah, pada personality traits itu ada Big Five Personality Traits Model. Yang pertama adalah openness yang di mana ini tuh terbuka terhadap hal-hal baru. Nah, dimensi kepribadian openness to experience ini mengelompokkan individu berdasarkan ketertarikan terhadap hal-hal baru dan keinginan untuk mengetahui serta mempelajari sesuatu yang baru. Nah, karakter positif pada individu yang memiliki dimensi ini cukup cenderung lebih kreatif, imajinatif, intelektual, penasaran, dan berpikiran luas. Nah, sifat kebalikan dari openness to experience ini sendiri adalah individu yang cenderung konvensional dan nyaman terhadap hal-hal yang telah ada serta akan menimbulkan kegelisahan jika diberikan tugas-tugas baru. Lalu yang kedua adalah sifat untuk berhati-hati. Nah, individu ini tuh dimensi kepribadian cenderung yang lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu tindakan ataupun penuh pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Mereka juga memiliki disiplin diri yang tinggi dan dapat dipercaya. Karakteristik positif pada dimensi ini adalah bisa dibilang dapat diandalkan, bertanggung jawab, tekun, dan berorientasi pada pencapaiannya. Lalu yang ketiga adalah ekstraversi. Nah, di mana pada dimensi kepribadian ekstraversi ini berkaitan dengan tingkat kenyamanan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, karakter positif individu extraversion adalah senang bergaul, mudah bersosialisasi, hidup berkelompok, dan tegas. Lalu yang keempat, ada mudah untuk bersepakat. Nah, individu ini cenderung lebih patuh dengan individu lainnya dan memiliki kepribadian yang ingin menghindari konflik. Karakter positifnya adalah kooperatif atau dapat bekerja sama, penuh kepercayaan, bersifat baik, hangat, berhati lembut, dan suka membantu. Lalu yang terakhir adalah neurotisme. Ini adalah kepribadian yang menilai kemampuan seseorang dalam menahan tekanan atau stres. Nah, karakter positif dari neurotisme ini disebut dengan emotional stability. Nah, individu dengan emosional yang stabil cenderung tenang saat menghadapi masalah, percaya diri, dan memiliki pendirian yang teguh. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, nama saya Muhammad Reza Givari Akbar. Saya akan menjelaskan tiga subbab, yaitu social motivation, men, woman, and groups, dan attitude, experience, and expectation. Oke, jadi untuk social motivation ini, jadi dijelaskan bahwa social motivation ini merupakan suatu proses psikologi bagi seseorang untuk mencapai goal mereka melalui beberapa kelompok, melalui kelompok itu sendiri. Nah, jadi social motivation ini memiliki tiga faktor ya, misalnya kayak tiga tahapan gitu, tiga faktor, yaitu yang pertama itu ada need for affiliation. Nah, need for affiliation itu adalah individu senang untuk bergabung dalam kelompok, Nah, tapi dia itu juga dapat khawatir jika mereka diterima dalam grup. Nah, mereka tidak diterima dalam grup. Ini maksudnya ini, jadi ada suatu individu yang emang dia tuh dia pengen bergabung dalam kelompok itu, tapi karena
pada dasarnya itu kayak manusia itu juga ada memiliki sifat overthinking juga, dia itu juga khawatir kalau misalnya dia itu tidak diterima dalam grup. Nah, selanjutnya itu ada need for intimacy. Nah, intimate gitu. Jadi kalau yang ini individu itu ingin bergabung dengan kelompok untuk menjalin pertemanan dan fokus membantu satu sama lain dan tidak takut akan penolakan di dalam grup. Jadi di faktor ini individu itu ingin merasakan kehangatan pertemanan gitu, dan dia tuh individu itu juga ingin memiliki persahabatan dan juga hubungan yang kuat di dalam kelompok tersebut. Nah, selanjutnya ada need for power. Nah, kalau need for power itu merupakan motivasi individu untuk bergabung dalam kelompok itu untuk mengontrol ataupun memengaruhi individu lain atau grup dalam suatu lingkungan. Jadi kalau for power itu dia tuh emang suatu individu itu dia memiliki motivasi buat mengontrol ataupun memengaruhi individu lain, dan juga bisa mengaruhi individu lain itu maksudnya itu bisa dalam artian positif ataupun negatif. Nah, dan selain itu juga dia juga bisa berambisi menjadi leader dalam kelompok tersebut. Oke. Nah, ini merupakan fundamental interpersonal relation orientation behavior. Itu ada tiga bagian, itu ada inclusion, control, and affection. Nah, ini dijelaskan bahwa kalau inclusion itu dia berafiliasi itu sama afiliasi tadi. Itu dia emang pengen join dalam grup tersebut, dan juga dia pengen berkontribusi juga dalam grup tersebut. Nah, kalau kontrol itu yang tadi dikontrol itu dia emang pengen take charge gitu di dalam grup tersebut, dan dia pengen memutuskan sesuatu dalam grup tersebut. Oke. Dan affection ini dia lebih ke tadi intimate gitu, dia pengen punya hubungan dekat gitu dengan teman-temannya gitu, dan emang dia tuh emang mencari keluarga juga gitu dalam individu dalam kelompok tersebut. Oke. Nah, selanjutnya ini ada men, woman, and groups. Nah, dalam grup itu laki-laki dan perempuan itu akan berbeda kecenderungannya di dalam suatu grup. Tapi di sini saya akan notice bahwa saya memberi warning dulu kalau misalnya ini tuh bisa juga beda, maksudnya kayak individu kan juga beda-beda kan. Tapi kalau di sini saya melihat bahwa di sini berdasarkan buku ini melihat kecenderungan antara perempuan dan laki-laki, tapi bisa juga beda di dalam beberapa case. Nah, kalau misalnya berdasarkan buku bahwa perempuan itu cenderung dapat memelihara hubungan relasi dengan orang lain dan dapat menjalin persahabatan lebih intim di dalam suatu grup. Nah, sedangkan laki-laki itu akan cenderung ingin mendapatkan pengaruh ataupun mencapai sebuah status. Maka dari itu, laki-laki dapat cenderung bergabung ke grup yang kompetitif. Nah, seperti yang kita tahu, tadi kan perempuan itu, dia tuh pengen memiliki hubungan relasi yang intim dengan teman-temannya. Maka dari itu, berbeda dengan laki-laki, perempuan itu akan cenderung dia lebih ke bergabung ke grup yang suportif, saling membantu, dan juga saling memahami juga, dan intimate juga kepada dalam kelompok tersebut. Okay. Selanjutnya ada attitude, experience, and expectation. Nah, ini yang pertama itu ada untuk mengenai attitude, experience, expectation. Pertama itu ada kepercayaan tentang kelompok. Nah, kepercayaan individu itu terhadap suatu kelompok mempengaruhi individu tersebut, apakah dia mau bergabung ataupun tidak. Nah, jika dia berekspektasi positif terhadap suatu grup tersebut, maka preferensinya untuk bergabung ke dalam suatu grup dan juga berkontribusi dalam suatu grup itu semakin besar. Dia itu emang termotivasi gitu untuk gabung suatu grup tersebut. Nah, tapi sebaliknya, jika ekspektasinya negatif, maka ya dia enggan untuk bergabung ke grup tersebut. Oke, selanjutnya itu ada pengalaman individu dalam grup. Jadi pengalaman individu dalam grup itu maupun baik ataupun buruk itu memengaruhi keinginan
dia untuk bergabung ke dalam grup di masa depan nanti. Dan menurut riset dari buku tersebut, dari buku kita itu, bahwa semakin banyak orang yang join grup dan juga dia memiliki pengalaman baik dalam grup tersebut, di masa depan nanti dia akan semakin banyak pula ingin berkontribusi di kelompok-kelompok lain. Oke. Selanjutnya itu, nah ini merupakan kaitan film Miracle dari film Miracle yang kita tonton kemarin. Oke. Jadi ini kaitannya dengan kepercayaan positif tadi, ekspektasi positif yang dialami oleh tim Herb. Nah, jadi kepercayaan positif itu membuat tim USA dapat menjalani struggle yang ada dari latihan yang keras sampai kerjasama yang kuat. Jadi ini ketika mereka itu percaya bahwa mereka bisa menang dan mereka percaya bahwa mereka bisa menghancurkan stigma yang bahwa wah ini Uni Soviet bakal menang terus. Nah, ini mereka percaya bahwa itu bisa dihancurkan dan mereka percaya bahwa timnya itu bisa menang dengan kerjasama tim positif. Nah, maka dari itu daripada itu mereka termotivasi untuk menjalani latihan yang keras dan kerjasama sampai latihan yang keras yang dimaksud itu sampai mereka benar-benar muntah-muntah gitu. Dan sampai kerjasama yang kuat itu mereka tuh dia tuh satu keluarga gitu. Satu keluarga maksudnya dia pengen bahwa semua orang-orang yang ada dalam tim itu jangan sampai ada yang sakit ataupun ada yang dikeluarkan gitu. Oke. Selanjutnya ada need for affiliation yang membuat affection tumbuh di dalam tim Herb Brooks. Nah, ini maksudnya ini pada awalnya kan tim ini dari orang-orang yang emang dia pengen berkontribusi terhadap tim tersebut kan. Nah, jadi sebenarnya tim yang diambil oleh Herb itu sebenarnya dia bukan sih kayak bukan termasuk orang-orang yang ngetop gitulah. Tapi dia tuh mencari bahwa dia tuh pengen ngeliat keinginan orang-orang ini itu sampai mana gitu. Dan dia juga pengen dia tuh nyari orang-orang yang emang keinginannya kuat buat berkontribusi dalam tim. Nah, maka dari itu Harp itu dia membangun tim emang bukan top player. Selanjutnya dia setelah membangun kepercayaan yang kuat dan juga setelah membangun affiliation yang kuat di dalam tim, membuat affection itu tumbuh, rasa kekeluargaan tumbuh ketika ada scene di mana mereka ada orang baru yang dia tuh pengen kalau misalnya ada yang jelek itu performanya dia bakal digantikan. Nah, di situ affection tumbuh, rasa kekeluargaan tumbuh. Jadi tiap orang dalam tim ini dia nggak mau bahwa ada satu orang yang kelewat gitu, ada orang yang skip gitu dan dikeluarkan. Maka dari itu mereka saling menjaga dan juga saling bekerja sama. Oke. Selanjutnya. Oke, saya akan membahas tentang afiliasi dalam kaitannya dengan dinamika kelompok. Dalam kasus ini dinamika kelompok yang dialami oleh tim hoki nasional Amerika Serikat. Kita pertama bahas afiliasi. Afiliasi itu apa? Afiliasi itu berkumpulnya individu-individu, biasanya dari spesies yang sama di satu lokasi, dan juga hubungan formal, seperti ketika seorang dikatakan berafiliasi dengan grup atau organisasi tertentu. Apabila kita melihat contoh dari makhluk lain seperti itu, burung itu terbang berkelompok, serangga juga dalam berjalan berkelompok, ikan pun bahkan begitu. Nah, kalau manusia ini kita berafiliasi. Lantas pertanyaannya, kenapa manusia itu berafiliasi? Satu penelitian yang dilakukan oleh Festinger ya, tahun 1954 mengatakan bahwa kondisi yang ambiguous, yang confusing, yang membingungkan itu mendorong manusia untuk berafiliasi. Dan manusia memang punya kecenderungan untuk berafiliasi ketika menghadapi masalah-masalah tersebut, karena masalah tersebut akan menimbulkan reaksi psikologis, bisa sifatnya
emosi negatif atau ketidakpastian dan kebutuhan akan informasi. Nah, dalam proses mencari informasi tadi untuk di tengah kebingungan dan kondisi yang ambigu begitu, maka kita manusia mengalami satu proses yang dinamakan social comparison, yaitu proses membandingkan keyakinan, sikap, nilai, kemampuan, prestasi, dan pengalaman kita kepada milik orang lain. Kenapa manusia melakukan hal tersebut? Manusia melakukan hal tersebut untuk memberi informasi yang mampu meringankan kebingungan dan kebimbangan mereka. Dalam kata lain, meyakinkan mereka seperti itu. Sebelum akhirnya, apabila kita lihat di bagian tujuan akhirnya adalah cognitive clarity, yaitu di mana kondisi yang dapat mereka pahami, tidak lagi dalam kondisi yang ambigus dan confusing seperti itu. Jadi manusia punya kecenderungan seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, satu penelitian oleh Stanley Snatcher tahun 1959 juga, dia bilang bahwa misery love miserable company. Jadi apabila kita lihat manusia itu punya kecenderungan untuk berafiliasi dengan orang-orang yang memiliki ancaman atau tadi kebingungan dan ambigus yang sama yang mereka miliki. Seperti kita lihat pada contohnya pada film itu ketika tim nasional Amerika Serikat mereka menjadi satu grup seperti itu, berafiliasi ke dalam satu timnas, walaupun mereka asalnya dari beberapa tim dari sekolah-sekolah begitu kan, tapi karena satu ancaman yaitu tim nasional lain, mereka akhirnya menjadi berafiliasi satu sama lain terhadap tim ini begitu. Dan sebenarnya tidak hanya mencari company begitu, tidak hanya mencari orang lain, mereka juga mencari orang lain yang memiliki ancaman yang sama dan syukur-syukur memiliki pengalaman mengenai hal tersebut. Bisa kita lihat contohnya lagi ya, ketika dia dihadapkan ancaman ini kan mereka berafiliasi terhadap satu sama lain, bukan dari kelompok luar yang tidak mengalami ancaman yang mereka miliki seperti itu. Apabila dihubungkan dalam konteksnya tim hoki nasional Amerika Serikat. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya kita akan bahas hubungan antara afiliasi dan stres begitu. Nah, dalam hubungan antara afiliasi dan stres, keduanya memang memiliki hubungan yang jelas. Apabila kita lihat bagian di situ lagi, bagian di situ kita bisa melihat ketika seseorang mengalami ancaman, tergantung tipe ancamannya, ada yang long term, ada yang imminent gitu kan, dan juga punya berbagai banyak respon untuk menghadapinya seperti itu. Dalam konteks ini, film Miracle ini, ancaman yang mereka hadapi itu kan imminent ya, akan datang dan tidak terlalu lama karena dalam match musuhnya begitu kan. Dan dia bukan ancaman jangka panjang. Maka bisa kita lihat di situ ada bagian respon apa sih yang akan dilakukan dalam kondisi yang demikian, dan ternyata dia mengambil respon fight, ya kan, karena kita lihat bahwa kelompok tersebut akhirnya berlatih dengan keras bagaimana dia yang dikatakan Jagib sebelum akhirnya berhasil melawan dan berhasil mengalahkan musuhnya. Itu bisa kita lihat grup prosesnya, dia justru mengkonsentrasikan respons dan sumber daya yang ada untuk melawan masalah itu seperti itu. Dan yang kita lihat lagi sebenarnya bisa kita pahami dari sini, mereka ini sedang melakukan apa yang namanya safety in numbers. Jadi ketika dihadapkan dalam sebuah ancaman, orang cenderung berafiliasi untuk mencari keamanan dalam jumlah, dan itu yang dilakukan kan oleh tim ini ketika dihadapkan oleh ancaman begitu, mereka justru makin solid. Nah, kayak gitu kurang lebihnya. Dan ada penelitian juga yang mengatakan bahwa mahasiswa yang mengalami masalah baik akademik maupun sosial menghabiskan 28% sampai 35% waktu mereka
untuk berinteraksi dengan orang-orang yang mereka rasa bisa membawa dampak positif. Dengan kata lain, mereka yang suportif seperti itu. Nah, ini membawa kita ke masalah ke yang kedua, poin kedua, yaitu adalah social support, yaitu rasa belonging, emotional support, advice, guidance, tangible assistance, perspektif, dan yang diberikan oleh kelompok ketika anggota mengalami stres, kerepotan, dan krisis hidup yang lebih signifikan, seperti itu. Sebenarnya kita bisa lihat contohnya ya, ketika salah satu tim ada yang terluka, mereka justru bukannya mengeluarkan pemain tadi, justru coach-nya itu, Coach Herb, justru malah merangkul orang tersebut dan suruh dia main lagi, bahkan dalam kondisinya yang masih belum sembuh total begitu. Itu kan sebenarnya wujud dari social support ini gitu loh, dalam wujud belonging gitu, rasa memiliki. Dan selain itu ada juga beberapa, akan saya bacakan bentuk-bentuk social support yang umumnya dilakukan. Yang pertama adalah belonging, yaitu membiarkan anggota tahu bahwa mereka itu dihargai begitu dalam kelompok. Dan emotional support, ketika anggota kelompok yang lain, masih belum ganti slide, jadi mundur lagi, maaf. Itu maju. Ya, mundur lagi. Nah, ini contohnya ya, social support. Yang foto tadi. Emotional support bisa memberi perhatian atau justru mengekspresikan kekhawatiran mereka, seperti itu. Lanjutnya ada informational support, ketika mungkin timnya memberikan informasi yang berguna untuk menghadapi masalah yang dimiliki. Lalu ada instrumental support, ketika diberikan task atau dalam hal ini contohnya bisa ada pinjaman uang begitu atau materi untuk membantu orang. Dan yang terakhir adalah memberikan meaning, provide members with eksistensia, nilai eksistensi dan spiritual support begitu. Boleh dilanjut, Yukip? Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Tadi yang sudah saya bicarakan sebelumnya, fight or flight response. Di sini tim menggunakan fight response. Dan ini adalah contohnya ketika Coach Herb justru bukannya mengeluarkan orang yang cedera, justru malah merangkul dia dan mengajak dia bermain lagi. Sebenarnya di sini yang buat konteks film Miracle ini, ancaman mereka kan sebenarnya tidak hanya dari luar, bahkan ancaman mereka datang dari orang yang lebih dekat, yaitu Coach Herb sendiri, di mana pada tim ini dia mengancam bahwa mereka-mereka yang tidak memenuhi kriteria seperti itu akan bisa dibilang dikeluarkan begitu kan. Nah, itu juga bentuk threat lagi kan, yang kemudian lebih lanjut membentuk kelompok tadi seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, yang selanjutnya adalah social comparing and the self. Nah, jadi ketika kita tadi fokus terhadap social comparing, itu memberikan dampak-dampak positif begitu ya, karena itu memberikan tadi social support segala macam. Namun ada juga yang harus dikorbankan gitu secara mau tidak mau. Apa itu? Karena ketika kita melakukan social comparing, mau tidak mau kita jadi membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, dalam kasus ini ada dua nih, social comparing itu. Yang pertama adalah downward social comparison, yaitu ketika kita memilih untuk membandingkan diri kita dengan orang yang ada di bawah kita dalam hal skill atau ya skill lah khususnya ya. Dan dalam film ini kayak gitu. Namun di film ini kan nggak diasumsikan mereka bermain sama ya, kayak tidak ada pemain yang menonjol dibandingkan yang lain. Jadi saya nggak bisa ambil contoh untuk bagian ini. Dan juga ada upward social comparison ketika kita memilih untuk membandingkan diri kita ke atas begitu. Nah, untuk yang kedua ini, upward social comparison ini kan sebenarnya jadi kadang mungkin menghasilkan masalah ya.
ketika di mana mungkin justru ketika kita membandingkan dengan orang dengan di atas kita, ketika kita menghadapi masalah, mungkin kita menjadi muncul dampak negatif ya, misalkan kita jadi iri atau ada resentment, kebencian begitu. Nah, makanya di dalam materi ini ada yang disebut self evaluation maintenance. Ketika ketika kita membandingkan diri dengan yang di atas, mungkin kita jadi semacam minder seperti itu. Nah, untuk menjawab itu ada juga Abraham Tesser, dia mengeluarkan teori namanya self maintenance model, dan menurut dia tidak selamanya begitu. Ketika orang itu membandingkan diri dengan atasnya dia jadi minder, faktanya bisa juga tidak seperti itu. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai attraction. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai affiliation, sekarang saya akan membahas tentang attraction. Memang tadi afiliasi yang sudah disebut memungkinkan adanya terbentuk sebuah kelompok baru. Tetapi attraction tersebut adalah hal yang dapat membuat kelompok tersebut dan para anggota yang ada di dalamnya menjadi suka dengan satu sama lain, atau mereka lebih dapat menganggap anggota lain adalah temannya. Next. Nah, sekarang kita akan membicarakan mengenai principles of attraction, di mana ada 6, yaitu adalah proximity principle, elaboration, similarity, complementary, reciprocity, dan juga minimax. Next. Bagian yang pertama adalah proximity principle, yaitu artinya yang menjelaskan mengenai bagaimana seorang individu akan membuat kelompok dan menjalin hubungan interpersonal yang lebih baik dengan orang yang berada jaraknya lebih dekat. Hal ini juga sebenarnya dapat dibuktikan dengan mungkin kalau kita punya teman saat SMA yang mungkin terpisah dengan kita di masa kuliah, tentunya kedekatan kita bersama teman SMA itu tidak akan terlalu dekat lagi karena kita sudah mulai membangun hubungan yang lebih baik bersama dengan teman-teman kuliah kita. Yang kedua adalah elaboration principle, yaitu adalah kecenderungan grup untuk menambah anggota baru, biasanya dengan anggota yang sudah memiliki hubungan dengan anggota grup yang sudah ada. Oke, saya akan ambil contoh. Anggaplah bahwa saya, Bondi, Reza, dan juga Andra merupakan sebuah kelompok. Lalu, Reza memiliki teman bernama Fikri. Lalu, kemungkinan Fikri untuk masuk dalam kelompok kami lebih besar. Kenapa? Karena dia merupakan teman dari Reza, dan kami memiliki keterbukaan yang mungkin agak lebih daripada orang lain rata-rata. Yang ketiga adalah similarity principle, yaitu di mana individu lebih tertarik dengan individu lain yang memiliki sifat-sifat ataupun karakteristik yang sama. Misalnya, kalau saya adalah seorang yang sering bercanda, tentunya saya akan lebih gampang menerima orang yang juga suka bercanda seperti saya. Ataupun misalnya karena saya orang Batak, saya bisa lebih merasa dekat dengan orang lain yang berasal dari suku Batak juga. Next. Yang keempat adalah complementary principle, yaitu keadaan di mana seorang individu lebih tertarik dengan individu lain yang tidak mirip dengan mereka. Dan sifat mereka itu komplementer atau saling melengkapi. Seperti ibaratkan kaos dengan celana. Kalau misalnya saya merupakan orang yang mahir di dalam concepting atau membangun konsep, sedangkan saya lebih tertarik untuk mencari teman yang lebih ahli dalam teknis ataupun pelaksanaannya. Yang kelima adalah reciprocity principle, yaitu adalah ketika misalnya saya dan Reza merupakan dua orang kenalan, tetapi saat saya sudah merasa tertarik kepada Reza, akan lebih tinggi kemungkinannya untuk Reza untuk juga menyukai saya dan menghasilkan hubungan interpersonal yang baik. Yang keenam adalah minimax principle, yaitu adalah kecenderungan di mana anggota kelompok
mencari keuntungan tertinggi, serta biaya potensial minimum. Keuntungan tertinggi yang dimaksud di sini bukanlah semata-mata keuntungan finansial, tetapi juga bisa juga dalam nilai-nilai emosional dan yang lainnya. Misalnya seperti kita membangun sebuah kelompok dengan harapan bahwa setiap anggota di dalam kelompok tersebut dapat menghabiskan banyak waktu bersama dan juga saling membangun dalam hal apapun. Dan dari biaya yang dimaksud adalah kita akan semakin cenderung untuk mulai mengikis orang-orang yang tidak terlalu nyambung di dalam kelompok tersebut, dan juga kita ingin tidak banyak kerugian yang kita terima di saat kita bergabung dalam kelompok tersebut. Misalkan ada dari satu kelompok terhadap 5 orang anggota, dan salah satu dari anggota tersebut memiliki sifat yang bisa dibilang dominan, yang ingin membawa semua orang mengikuti keinginannya. Itu dapat dianggap biaya karena mungkin dia dapat membuat risih teman-temannya, dan sehingga mungkin mereka 4 orang lainnya akan memutuskan untuk mengeluarkan dia dari grup. Next. Selain 6 prinsip yang sudah dibahas tadi, sekarang saya akan membahas the economics of membership. Yang pertama adalah comparison level. Comparison level adalah penilaian evaluasi individu mengenai hubungan sosial yang mereka miliki dalam grup. Jadi, kalau kita mungkin bisa melihat ke dalam diri kita sendiri, kita kan pasti sudah memiliki banyak grup kan. Nah, dalam grup itu, kita dapat memikirkan bahwa kayak, oh saya nyaman di kelompok ini, oh saya merasa nyambung dengan orang-orang ini, dan misalnya saya merasa saya bisa lebih berkembang dengan adanya kelompok ini. Tapi yang kedua, ada yang disebut dengan comparison level of alternative. Jadi, kalau comparison level adalah penilaian akan kepuasan kita di dalam sebuah kelompok, comparison levels of alternative akan muncul ketika kita punya rasa tidak nyaman di dalam grup tersebut. Jadi, di saat saya bergabung dengan sebuah kelompok dan saya merasa saya tidak dihargai, saya tidak dapat bertumbuh dengan mereka, saya tidak dapat menerima benefit yang saya mungkin cari dalam sebuah kelompok, saya akan membentuk sebuah comparison level of alternative. Saya mulai membayangkan kira-kira kelompok mana ya yang bisa menerima saya selain ini, dan mereka apakah mungkin dapat menerima saya dengan baik. Lalu pilihan kelompok tersebut tidak akan hanya ada satu, bisa banyak, dan itu akan kita gunakan untuk mulai menyusun sebuah planning di dalam otak kita untuk meninggalkan grup yang lama dan masuk ke kelompok yang baru. Next. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun ketidakcocokan dengan teori yang ada di buku. Terima kasih.